Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah ya teman-teman, apa kabar semuanya ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang infus yang sering macet ya teman-teman. Intinya sih berulang kali macetnya. Karena apa? Karena infus yang macet ini merugikan kedua belah pihak teman-teman ya, antara si pasien dan si petugas kesehatannya, entah itu perawat, bidan ataupun dokter. Pertama, kenapa merugikan si perawat atau enggak tenaga kesehatan? Karena itu bikin nambah kerjaan teman-teman ya. Males juga lah kalau bolak-balik benerin infus macet doang. Emang pasien cuma satu doang kan kayak gitu ya. Itu itu juga termasuk merugikan si perawat. Terus kenapa bisa merugikan si pasien? Pertama, karena biasanya kalau dibenerin infusnya itu kadang suka agak sakit sedikit teman-teman, dan itu bisa menimbulkan trauma tersendiri sama si pasien. Apalagi kalau infusnya sampai fiksasinya ngamplek-ngamplek gitu kan ya. Nah, itu pasti si pasiennya ngeri-ngeri sedap teman-teman ngeliatinnya kayak gitu. Nah, biasanya apa sih teman-teman yang bikin infus itu berulang kali macet ya? Yang bikin infus itu berulang kali macet ya, ini sih pengalaman gue ya, kalau pasiennya teman-teman nggak bisa diem. Nah, ini sering banget ya, pasiennya pengennya duduk mulu ya kan, main handphone, bosen tiduran, katanya nggak betah ya, namanya juga di rumah sakit ya. Mohon sabar-sabar aja ya, kalau di rumah sakit emang kayak gitu. Kalau infusnya mau benerin terus-terusan, dan apalagi kalau infusnya bener-bener nggak ngalir sama sekali, ya otomatis infusnya akan harus diganti gitu. Kalau diganti sakit kan ditusuk lagi, mendingan sabar tiduran aja dulu ya, namanya orang lagi sakit ya perlu istirahat ya gitu ya, paham ya. Jadi jangan duduk mulu, jalan-jalan mulu gitu. Kalau ke WC sih normal ya, kalau ke WC ya namanya orang mau BAB atau nggak mau BAK, otomatis si infusnya kan harus dimatiin dulu, dibawa ke WC gitu kan. Kayak nanti benerinnya lagi pun akan lebih mudah. Tapi kalau pada pasien yang sering duduk gitu kan, diem ya, dibilangin sama petugas kesehatan yang nggak ngerti ya, apalagi malah ngeyel, ini yang namanya pasiennya bandel teman-teman. Dan sering banget ya, apalagi kalau pasiennya anak muda zaman sekarang ya kan, apalagi bocil ya. Kalau bocil enggak lah ya, tapi kalau anak muda ya, remaja ya, ntar dia main handphone ya kan, main game, main Mobile Legend ya kan, diinfus kan di tangan ya, otomatis tangannya sering bergerak, banyak mobilisasi, itu juga bisa menyebabkan infus jadi macet terus teman-teman. Nah, terus apalagi gue pribadi sih paling kesel ya kalau udah dibilangin tangannya jangan banyak mobilisasi gitu ya, jangan banyak bergerak lah intinya, tapi si pasiennya masih aja kayak gitu. Nah, ini agak repot ya. Jadi kitanya kesel ya sebagai ya, gue sih ngalamin ya, guanya juga kesel ya benerin infus mulu, tapi ini juga bawel banget minta dibenerin mulu ya. Tapi kalau kayak gitu kita harus edukasi ulang teman-teman ya. Kalau memang infusnya mau lancar ya jangan digerakin dulu tangannya, diistirahatkan dulu. Nah, terus biasanya apalagi teman-teman, biasanya infus yang macet mulu itu karena tiangnya ini teman-teman kurang tinggi ya. Ya, hukum gravitasi di sini berlaku teman-teman ya. Apalagi kalau pasiennya tidur terus tiangnya terbatas pendek. Nah, ini juga sering banget ya. Pertama, tetesannya itu enggak terlalu cepat ya. Nah, kalau teman-teman tinggiin, biasanya tetesannya kalau teman-teman losin itu akan cepet banget tetesnya. Nah, itu bisa diatur kayak gitu. Karena tekanan di atas juga berpengaruh untuk mengalirkan cairan ke dalam tubuh kita teman-teman yang berada di bawah tentunya. Ini juga berpengaruh banget yang menyebabkan infus macet. Kenapa kalau tetesannya lambat infus bisa macet? Gini ya teman-teman ya, kadang tanpa disadari pergerakan tangan pun ya, perubahan posisi pun itu bisa menyebabkan infus menjadi macet ya. Kalau macetnya sebentar aja ya, hitungan detik, terus tangannya posisinya berubah lagi, terus lancar netes lagi, itu nggak bakal bikin macet. Tapi kalau tangannya bergerak ke sebelah sini dan infusnya juga terlalu rendah tiang infus ya, tadinya yang netesnya kita lambatin, kalau itu macet apalagi sampai beberapa menit, otomatis akan menjadi stall cell di dalam aboket teman-teman.
bahkan infusnya nanti nggak bisa netes lagi, dan itu harus diperbaikin teman-teman. Terus apalagi yang biasa bikin sering macet? Ya intinya sih kalau infus itu harusnya ya, kalau infusnya udah dipasang tinggi terus tangannya di bawah, kalau tidak ada sumbatan biasanya akan lancar. Sumbatannya berada di mana biasanya? Biasanya sumbatannya ada di selang ya. Kalau di selang yang nggak ada sumbatan, berarti insya Allah aman ya. Yang bisa menyebabkan macet juga yaitu ketika selang infus itu ketekuk teman-teman. Kalau selang infus ketekuk ya, terus tidak ada tetesan selama beberapa menit, otomatis nanti terjadi pembekuan darah teman-teman di dalam aboket gitu. Kok bisa terjadi bang? Ya emang kayak gitu bro, normalnya manusia itu memang punya faktor pembekuan darah, kalau nggak salah diatur di kromosom ke-7 kalau nggak salah ya, gue lupa juga soalnya udah lama kagak baca-baca. Nah terus biasanya juga kalau infus macet gara-gara posisi, yang paling sering sih karena posisi teman-teman ya. Kalau posisinya tadinya kita tetesin kayak gini ya, normal tetesan, terus kita lambatin sesuai permintaan atau enggak sesuai instruksi dokter. Tiba-tiba pasiennya malah ketekukan posisinya. Nah itu juga bisa menyebabkan macet ya. Kalau ketekuk yang tadinya lambat, posisinya kayak gini tadinya tetesannya lambat, tiba-tiba ketekuk malah berhenti sama sekali tetesannya, apalagi sampai beberapa menit, itu bisa juga menyebabkan macet kepada tetesan infus teman-teman. Terus biasanya apa lagi ya, infus yang terpasang di pergelangan tangan teman-teman ya. Di pergelangan tangan biasanya infus dipasang di sini atau enggak di sini nih, di sini ada yang di sini ya, pokoknya macem-macem lah teman-teman ya. Itu juga sering banget ya riskan menyebabkan terjadi macet ya, apalagi kalau si pasiennya gue bilangin ya, balik lagi sih ya, karena infus ini harus ada kerjasama ya, edukasi dari perawat ke pasien, dan kepatuhan si pasien terhadap edukasi tersebut kayak gitu teman-teman. Biasanya kalau di pergelangan tangan ya, kalau kita begini-gini mulu ya, otomatis ya vena yang tadi lurus kalau kayak gini ya bengkok ya. Nah di situ kan di dalam si infus ini kan ya ada selang aboket gitu teman-teman ya. Itulah yang nanti bisa macet kalau teman-teman tekuk-tekuk kayak gitu. Nah terusnya juga biasanya sering terjadi kalau kalau cairan yang dimasukin itu bersifat kental teman-teman. Contohnya apa cairan? Ya misalnya transfusi darah dah. Transfusi darah ini bener-bener kental teman-teman ya. Itu harus harus bener-bener dipantau terus ya. Kadang 5 menit pertama lancar, 10 menit pertama lancar, 15 menit kemudian macet atau nggak jalannya pelan, dan itu harus dipantau terus. Nah biasanya juga kalau teman-teman masukin obat-obat yang kepekatannya agak tinggi teman-teman gitu. Nah ini bisa menyebabkan infus menjadi macet. Nah supaya nggak macet, nah jadi setelah masukin obat itu harusnya dilosin dulu teman-teman si cairan infusnya, agar dia obatnya mengalir dulu semua melewati pembuluh darah di area bagian infus. Nah ketika udah masuk ke dalam, otomatis baru kita lambatin lagi, itu kayak gitu ya. Jadi jangan abis dimasukin udah ditinggalin, takutnya bisa ngendep di bagian vena, apalagi kayak omeprazol gitu kan, yang berbentuk serbuk kan dioplos ya, takutnya gitu kan. Apalagi kalau teman-teman masukin obatnya nggak bertahap, misalnya abis OMZ dimasukin Dexa, dimasukin ranitidin gitu kan, abis OMZ masukin red, dorong lagi, ganti lagi Dexa, masukin. Nah itu bisa menjadi gumpalan teman-teman. Karena apa? Karena reaksi obat ini ketemu obat ini biasanya menggumpal. Kalau mau teman-teman abis masukin obat, terus alirin dulu, abis itu matiin lagi, masukin obat, alirin dulu, abis itu matiin lagi, masukin obat, alirin dulu, abis itu matiin lagi. Nah kalau mau seperti itu, biasanya kalau kayak gitu infus nggak akan ada masalah. Terus apalagi yang bikin infus menjadi macet? Biasanya karena ukuran aboket yang dipasang ini terlalu kecil teman-teman, tidak sesuai dengan usianya. Apalagi kalau pasien-pasien yang bener udah dewasa gitu kan, dipasang aboket nomor 26 atau nggak nomor 24 ya, kecuali emang venanya bener-bener nggak kelihatan sama sekali dah, itu jalan terakhir ya. Tapi rata-rata aboket yang terlalu kecil ini teman-teman dipasang ke orang dewasa, apalagi orang dewasanya ini mempunyai komplikasi penyakit ya, entah kolesterolnya tinggi, entah gula darahnya tinggi, dimana tingkat si darahnya juga makin kental ya, dipasang aboket yang paling kecil. Nah itu juga bisa menjadi terjadinya sumbatan teman-teman ya, cepat beku darahnya di ujung aboket gitu. Dan
cairan yang ditetesin pun bakal kurang lancar dan riskan terjadinya infus macet berulang teman-teman. Jadi saran gua kalau orang dewasa ya pakailah Aboket minimal ukuran 22 ya, itu minimal. Ya bagus-bagus sering-sering itu tuh. Bagusnya sih ukuran 20 ya. Ya pokoknya minimal 22 dah. Ya kalau mau lancar ya pakainya 20 atau enggak 18 kalau ada mungkin gitu kan. Terus apalagi? Ya sejauh ini sih cuman itu aja ya teman-teman ya. Intinya sih ketinggian cairan ya, tiang infus ketinggian, posisi pasien, terus juga fiksasinya yang harus benar-benar kuat. Kuat itu nggak berarti kenceng gitu ya. Pokoknya kuat dan mantep lah posisinya gitu, paten intinya kayak gitu. Nah terus si pasiennya juga jangan banyak mobilisasi kayak gitu aja sih. Ya mungkin itu aja dari gue, itu pengalaman pribadi gue ya. Nggak tahu dah kalau temen-temen punya teori atau enggak punya pengalaman yang berbeda, silahkan komentar di kolom komentar. Siapa tahu bisa bermanfaat buat yang lain ya. Mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.